saya menyampaikan bahwa kategori pertanyaan yang diajukan penguji itu ada jenis pertanyaan yang menanyakan kekurangan skripsi kita, kemudian ada yang pertanyaan yang mengkonfirmasi pemahaman kita, itu digali terus oleh penguji seberapa paham kita terhadap skripsi kita. Kemudian ada pertanyaan yang hanya sekedar ngetes saja padahal jawabannya sudah ada di skripsi. Kemudian yang keempat ada pertanyaan yang benar-benar penguji itu tidak paham atau mempunyai pandangan yang berbeda dengan skripsi kita, dengan statement kita yang ada di skripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Oke, di video kali ini saya buat khusus untuk salah satu subscriber yang bertanya mengenai kisi-kisi pertanyaan saat sidang skripsi ya, untuk penelitian kuantitatif. Sebetulnya mengenai pertanyaan saat sidang itu tergantung situasi ya, tergantung kondisi dan tergantung skripsi kalian ya. Kalau misalnya banyak hal yang perlu ditanyakan, pasti banyak pertanyaan. Tentunya tergantung mood dari penguji juga. Nah, namun seperti itu banyak sekali hal-hal yang umum ya, atau pertanyaan-pertanyaan umum yang selalu ditanyakan. Nah, maka dari itu saya akan mengkategorikan beberapa pertanyaan yang memang penguji tanyakan ya. Ini saya bicara kategori terlebih dahulu sebelum ke contoh pertanyaannya. Kalau kategori pertanyaan penguji itu, pertama, pertanyaan yang menanyakan hal yang kurang dari skripsi kita. Ya, jadi kalau misalnya ada hal yang dirasa penguji kurang dari skripsi kita, itu pasti ditanya. Nah, biasanya kategori atau tingkat kesulitan dari pertanyaan ini ada yang kurang sulit ya, kategorinya sulit. Itu jenis pertanyaan yang sulit dijawab oleh mahasiswa karena memang itu yang kurang gitu loh ya. Kita harus memberikan satu penjelasan mengenai kekurangan itu. Nah, ada teknik cara menjawabnya seperti apa, yaitu kategori pertama, menanyakan hal yang kurang tentang skripsi kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan untuk mengkonfirmasi pemahaman mahasiswa. Ya, jadi kalau misalnya penguji ingin mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap skripsi yang dibuat, pasti itu ditanya. Nah, ini biasanya pertanyaan-pertanyaan umum yang sering ditanyakan penguji. Ya, dari mulai bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, ada hal-hal yang hal-hal fundamental atau basic yang ditanyakan. Nah, ini untuk mengkonfirmasi pemahaman mahasiswa. Ya, bisa jadi skripsinya udah bagus di mata penguji, udah benar, lalu ada pertanyaan itu hanya untuk mengetes pemahaman kita terhadap skripsi yang sudah kita buat. Nah, itu jenis pertanyaan yang kedua. Kemudian jenis pertanyaan yang ketiga, ini ada juga pertanyaan yang sifatnya hanya ngetes mahasiswa. Jawabannya sudah ada di skripsi, tapi ditanyakan ulang. Ini hanya untuk mengetes. Ya, misalnya apa metode penelitian dari skripsi ini? Kan itu udah jelas ya, metode penelitiannya misalnya pakai kuantitatif. Nah, biasanya itu hanya untuk mengkonfirmasi aja, mengetes mahasiswa ya. Udah ada jawabannya. Nah, maka dari itu penting untuk tidak nervous saat
melakukan sidang skripsi agar pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab dengan baik. Nah, lalu yang keempat ya, kategori pertanyaan yang ditanyakan oleh penguji itu adalah pertanyaan yang benar-benar dosen penguji itu tidak paham dengan skripsi dan butuh penjelasan penyaji ya, atau kategori ini juga termasuk pada beda pendapat antara penguji dengan penyaji. Nah, biasanya itu ditanyakan, atau misalnya statement kita yang ada di skripsi ini penguji tidak sependapat atau tidak sepaham dengan statement yang kita sampaikan di skripsi, itu pasti ditanya. Nah, ini kategorinya ya, artinya kisi-kisi ya, kisi-kisi pertanyaan mau kuantitatif mau kualitatif. Ya, menurut saya 4 kategori pertanyaan ini yang sering ditanyakan penguji. Yang pertama, jenis pertanyaan yang menanyakan hal yang kurang dari skripsi kita, dan ini bagian yang cukup sulit untuk dijawab karena memang itu kekurangan kita. Kemudian yang kedua, mengkonfirmasi pemahaman kita, ya selama skripsi kita dibuat sendiri, ya tentu itu gak ada masalah seharusnya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang hanya sekedar ngetes saja, jawabannya sudah ada di skripsi, tapi penguji ditanyakan kembali, misalnya berapa sampelnya, pakai rumus apa sampelnya. Nah, itu hanya untuk ngetes saja, padahal penguji sudah baca. Nah, kemudian yang keempat, itu pertanyaan yang benar-benar dosen nggak tahu, atau pertanyaan terkait ketidaksepahaman antara isi skripsi yang dibuat mahasiswa dengan pendapat dosen. Nah, itu adalah jenis-jenis atau kategori pertanyaan ya yang sering ditanyakan. Nah, umumnya ya kalau kita bicara kisi-kisi pertanyaan secara umum, dari mulai bab 1 sampai bab 4 itu pasti ditanyakan. Biasanya di bab 1 yang akan ditanyakan adalah mengapa ngambil judul ini. Nah, ini termasuk ke kategori pertanyaan mengkonfirmasi pemahaman mahasiswa ya, untuk mengkonfirmasi kenapa ngambil judul ini, yang melatar belakanginya apa. Nah, ini masih di bab 1 nih, latar belakang. Kemudian ada gak gap penelitiannya, mana gap penelitiannya, terus data yang mendukung bahwa itu menunjukkan masalah. Nah, ini kan harus paham di latar belakang, berarti si penyaji harus paham. Itu terkait bab 1 yang sering ditanyakan, ngambil judul alasannya apa, yang melatar belakangnya apa, masalahnya apa, atau gap penelitiannya apa, yaitu di latar belakang. Nah, tentu ini harusnya sudah bisa dijawab oleh mahasiswa. Upayakan saat menjawab itu harus berlandaskan teori ataupun data dan fakta, sehingga jawaban kita ini tidak bisa dibantahkan ya, karena memang udah jelas ada teorinya, ada datanya, faktanya memang seperti itu. Nah, biasanya kalau misalnya kita jawab hanya mengawang-awang aja ya, mencari alasan ya, nah itu yang nggak kuat dan cenderung akan kena bantai penguji. Nah, maka dari itu jangan sampai nervous dan panik saat ditanyakan terkait bab 1. Intinya di sana ya, tapi memang bisa berkembang pertanyaannya. Kemudian di bab 2 ini pasti mengenai teori ya, landasinya apa, teori yang melandasinya. Kemudian kalau kuantitatif ini yang akan ditanya terkait misalnya ya di bab 2 ini teori yang dipakai dari mulai grand teori sampai dengan middle teori ya. Bisa juga ditanya di kerangka pemikiran ini nih yang memang apa ya, penting banget ya saat membuat satu kerangka pemikiran sampai menuju ke model atau hipotesis ya, atau sampai menuju ke hipotesis penelitian, lalu kita buat model penelitian. Itu kan dilandaskan berdasarkan teori ya, dari mulai landasan teori ataupun penelitian terdahulu
lalu kita bangunkan sebuah kerangka pemikiran. Selanjutnya kita buat hipotesis di sana dan model penelitiannya bagaimana. Nah, biasanya di kerangka pemikiran ini akan ditanya juga ya oleh penguji. Kemudian di bab 3 mengenai metode penelitian pun itu sama. Akan ada pertanyaan ya. Biasanya yang umum ditanyakan terkait objek penelitian ya. Analisis yang digunakan apa, kenapa ngambil sampel seperti ini, kenapa teknik sampel yang digunakan misalnya random, apa kelebihan metode ini dibanding metode itu gitu ya. Nah, ini harus tahu. Kemudian di operasionalisasi variabel. Nah, ini hal yang pentingnya itu di operasionalisasi variabel. Biasanya ini yang menentukan dan menjadi landasan alat ukur untuk variabel, karena kan kuantitatif itu mengukur variabel kan, sehingga operasionalisasi variabel ini harus jelas. Nah, biasanya itu ditanyakan kalau misalnya jelas, runtut, ada indikator, konsep, kemudian definisi atau konsep, indikator, dimensi atau dimensi, indikator, kemudian kisi-kisi pernyataan. Nah, kalau itu udah sesuai teori, ada teorinya jelas, mungkin nggak akan ditanyakan ya. Tapi penting itu di sana karena terkait instrumen yang akan kita gunakan. Nah, lalu di bab 4 itu biasanya menanyakan hasil. Kalau misalnya hasil penelitian kita beda dengan penelitian terdahulu atau dengan teori, nah itu yang harus dipahami lebih atau dijelaskan lebih detail oleh mahasiswa, karena ada perbedaan ya, perbedaan hasil yang seharusnya misalnya berpengaruh, ini tidak berpengaruh. Nah, itu harus benar-benar dijelaskan dengan baik ya. Syukur-syukur kalau misalnya kita bisa menampilkan penelitian terdahulu yang memang mempunyai hasil sama juga ya, tidak berpengaruh misalnya. Berpengaruh atau tidak berpengaruh hasil kita itu sebetulnya gak masalah, karena memang itu hasil penelitian. Namun semuanya harus dijelaskan dengan jelas, kenapa berpengaruh, kenapa tidak berpengaruh, teorinya bagaimana, itu harus dijelaskan. Makanya di bab 4 ini hasil dan pembahasan. Di pembahasan dan implikasi ini yang penting. Kadang mahasiswa ditanya detail di sana karena untuk melihat seberapa jauh pemahaman mahasiswa dan bagaimana dia bisa membuat satu implikasi, masukan, saran terhadap hasil temuannya. Dari hasil temuan itu kemudian dibuatkan saran-saran untuk misalnya perusahaan ya, tempat meneliti. Nah, ini terkait kesimpulan dan saran. Ya, pada intinya selama kita memahami skripsi kita paham dari bab 1 sampai bab 4 sampai bab 5, gak ada masalah sebetulnya, gak ada masalah ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sebetulnya nggak detail ya saya bahas di sini mengenai kisi-kisi pertanyaan dan jawaban yang jelas. Yang tadi intinya saya menyampaikan bahwa kategori pertanyaan yang diajukan penguji itu ada jenis pertanyaan yang menanyakan kekurangan skripsi kita, kemudian ada yang pertanyaan yang mengkonfirmasi pemahaman kita, itu digali terus oleh penguji seberapa paham kita terhadap skripsi kita. Kemudian ada pertanyaan yang hanya sekedar ngetes saja padahal jawabannya sudah ada di skripsi. Kemudian yang keempat ada pertanyaan yang benar-benar penguji itu tidak paham atau mempunyai pandangan yang berbeda dengan skripsi kita, dengan statement kita yang ada di skripsi. Nah, itu ya kategori-kategori pertanyaan yang biasanya penguji tanyakan. Selebihnya ya tergantung mood penguji, tergantung kondisi atau situasi saat ujian, dan tergantung skripsi kalian. Ya, apapun itu, mudah-mudahan semuanya lancar.
sidangnya lancar dan bisa lulus tepat waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.